Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik bentuk aljabar bagian yang ketujuh. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya, video 1 sampai video 6 yang telah menyajikan materi bentuk aljabar secara komprehensif, mulai dari pengenalan bentuk aljabar, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penyederhanaan pecahan bentuk aljabar, serta pemecahan masalah bentuk aljabar bagian yang pertama. Kali ini pada bentuk aljabar bagian yang ketujuh kita akan sajikan berkenaan dengan pemecahan masalah bentuk aljabar bagian yang kedua. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada pemecahan masalah bentuk aljabar bagian yang kedua, kita akan memecahkan soal-soal high order thinking HOTS yang berkaitan dengan bentuk aljabar, yang tentunya ini akan menambah strategi pemecahan masalah kalian tentunya dalam pemanfaatan bentuk aljabar yang telah kita pelajari untuk memecahkan masalah-masalah non rutin ya. Oke, silahkan disimak dengan baik. Yang pertama, perhatikan permasalahan yang diberikan. Si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya 1000. Setelah dihitung-hitung, ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Jadi si A dan si B ini menyimpan bilangan ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 1000, kalau dikurangkan atau selisihnya dari bilangan si A dan si B itu 15. Pertanyaannya, berapa jumlah dari bilangan si A dan si B? Oke, karena kita kali ini belajar berkenaan dengan aljabar ya, maka nanti bilangan dari si A kita misalkan dalam bentuk variabel X karena masih belum diketahui ya. Jadi sekali lagi, bilangan si A kita misalkan X, bilangan si B kita misalkan Y. Dari data diberikan bahwa kedua bilangan itu kalau dikalikan hasilnya 1000. Oke, gimana kira-kira model matematikanya? Ya, karena dikalikan tadi bilangan A itu X, bilangan B itu Y, maka X dikali Y sama dengan 1000. Oke, mudah-mudahan kalian sudah bisa memodelkan ya dari pernyataan bahwa hasil kali kedua bilangan itu 1000. Tadi kita misalkan bilangan si A X, si B Y, berarti X kali Y 1000. Sementara selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Selisih berarti bilangan si A X, selisih berarti dikurangi bilangan B yaitu Y sama dengan 15. Jadi modelnya adalah X dikurangi Y sama dengan 15. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Bilangan si A itu X, bilangan si B itu Y, kalau dijumlahkan berarti X plus Y itu berapa? Ini yang ditanyakan ya. Oke, untuk memecahkan masalah ini kita mendasarkan pada data bahwa X dikali Y sama dengan 1000, X dikurangi Y sama dengan 15 ya. Oke, dari X kali Y sama dengan 1000, X min Y sama dengan 15, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan atau alternatif pemecahannya cukup variatif ya untuk bisa mendapatkan itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan cara guess ya, menebak ya. Jadi kita mendasarkan pada perkalian dua bilangan yang menghasilkan 1000. Jadi misalkan 1000 itu yang paling gampang ya, karena ada faktor 0 di sini 10 maksudnya ya, berarti nanti 10 kali 100 ya. Cuman constraint-nya, pembatasnya X dikurangi Y sama dengan 15, atau yang besar dikurangi yang kecil nilainya 15. Ini 100 dikurangi 10 dapatnya 90, berarti bukan ini ya. Oke, sekarang coba kita tingkatkan bukan 10 tapi jadi 20. Berarti 20 kali ya 1000 dibagi 20 dapatnya 50.
Nah, berarti apakah betul X dikurangi Y sama dengan 15, yang besar 50 dikurangi 20, dapatnya 30? Masih belum benar ya. Oke, kira-kira berikutnya berapa? Ya, karena 1000 berarti bisa dibagi 25 ya. Nah, 25 berarti nanti kali ya 1000 dibagi 25. Kalau 100 dapat 4, berarti kalau 1000 40 ya. Ya, berarti 1000 itu 25 dikali 40. Apakah betul 40 dikurangi 25 sama dengan 15? Oh, betul ya. Nah, berarti trial kita untuk 1000 sama dengan 25 kali 40 memenuhi persyaratan yang diberikan. Berarti 1000 itu 25 dikali 40, nanti karena X dikurangi Y sama dengan 15, berarti yang besar miliknya X. Jadi nilai X sama dengan 40, Y sama dengan 25. Dengan mudah maka nanti X ditambah Y sama dengan 65. Oke, cukup sederhana tapi butuh nalar kita untuk bisa memecahkan ya. Oke, sekarang perhatikan permasalahan nomor 2 ya. Diketahui bahwa 1 plus setengah kali 1 plus sepertiga kali 1 plus seperempat kali 1 plus seperlima kali dan seterusnya kali 1 plus seper n sama dengan 11 ya. Tentukan nilai dari n. Ya. Jadi kalau kita lihat permasalahan ini kelihatannya agak kompleks ya. Jadi kita mungkin kalau lihat angkanya berjajar begitu banyak, apalagi ada bla 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 ini, artinya di sini masih ada lagi bentuk perkalian dari suku-sukunya. Tentu kadang-kadang membuat kita give up ya. Nah, cuman coba perhatikan apa kira-kira dari permasalahan ini yang bisa kita lakukan gitu, kita coba terlebih dahulu ya. Oke, perhatikan kalau kita coba ubah bentuk 1 ini menjadi 2/2 ya, sehingga nanti bisa dijumlahkan dengan setengah ya. Kemudian 1 ini kita ubah agar bisa dijumlahkan dalam bentuk pecahan ya, itu kita ubah menjadi 3/3. Nanti bisa dijumlahkan ya. Kemudian 1 ini kita ubah menjadi 4/4. Kemudian 1 ini kita ubah menjadi 5/5 ya, dan seterusnya, sehingga 1 ini nanti yang di suku terakhir kita ubah dalam bentuk n/n ya. Setelah itu kita coba jumlahkan di masing-masing suku ya. 2/2 ditambah 1/2 tentunya bisa kita dapatkan hasilnya ya, karena sudah sama penyebutnya yaitu 2, berarti tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 1 ya 3/2. Kemudian di suku yang kedua ini sudah sama penyebutnya 3, berarti pembilangnya 3 tambah 1 4/3. Berikutnya penyebut sudah sama 4, 4 tambah 1 berarti 5/4. Dengan cara yang sama ini berarti kita dapatkan 5 tambah 1 6/5. Dan pada suku yang terakhir nanti akan kita dapatkan, ini sudah sama-sama n penyebutnya ya, berarti pembilangnya kita jumlah n plus 1/n. Oke, hasil ini coba kita sajikan di sini hasilnya ya. 3/2 ini dari suku yang pertama dikalikan 4/3 ini dari suku yang kedua, kemudian dikalikan 5/4 dari suku yang ketiga, dan terakhir 6/5 ya. Ini dari suku yang berikutnya keempat ya, dan yang terakhir bla 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 n plus 1/n sama dengan 11. Nah, dari sini baru terlihat permasalahan ini segera akan bisa diselesaikan. Nah, kenapa? Karena di sini ada di atas 3, nanti bisa dibagi dengan 3. Ya kan? Habis dibagi ya. Kemudian 4 dan 4 ini juga ya habis dibagi. Kemudian 5 ya, dengan 5 ini ya habis dibagi. Berarti nanti 6 pasangannya dengan berikutnya akan bisa disederhanakan. Nah, gitu ya. Dan n ini nanti akan saling membagi dengan suku sebelum dari suku ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita amati, pembilangnya tinggal n plus 1, penyebutnya tinggal 2 ya. Sehingga nanti kalau ini kita sederhanakan jadinya n plus 1/2 sama dengan 11. Tentu ini cukup mudah untuk bisa kita selesaikan ya. Berarti n plus 1 nanti 2 kali 11, kemudian 2 kali 11 itu 22, 1 pindah ruas jadinya n sama dengan 22 dikurangi 1. Jadi n-nya sama dengan 21. Oke.
Oke, cukup tricky ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk belajar ya. Jadi kelihatannya rumit, ternyata setelah kita coba ide kita terapkan, ternyata pemecahannya sungguh membuat kita menarik ya, tertarik gitu ya. Oke, kita lanjut pada permasalahan yang ketiga. Persegi panjang ABCD berikut dibangun dari 13 persegi panjang kecil yang kongruen. Kongruen itu berarti sama bentuk dan ukurannya ya. Luas persegi panjang ABCD adalah 520 cm persegi. Pertanyaannya adalah tentukan keliling dan persegi panjang ABCD. Jadi persegi panjang ABCD ini disusun dari 13 persegi panjang kecil ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul ya? Nah, persegi panjangnya kongruen, berarti bentuk dan ukurannya sama ya. Oke, sekarang untuk memecahkan kelilingnya, berarti kita harus dapatkan ukuran dari persegi panjang kecil ini ya. Ukuran-ukurannya harus kita temukan ya. Jadi kalau kita misalkan fokus pada satu persegi panjang kecil ini dengan ukuran kita beri ukuran panjangnya P kecil, lebarnya L kecil ya. Nah, nanti kita harus temukan berapa ukuran P, berapa ukuran L. Sehingga nanti ukuran kelilingnya bisa kita dapatkan, karena ini ke sini L, nanti ini L dan seterusnya, berarti ada berapa L ini nanti ya, bisa kita temukan, ini P, ini L, ukurannya bisa kita cari. Oke, sekarang kita fokus pada persegi panjang ABCD ya. Maka kalau kita amati ukuran dari CD, kalau kita hitung ini L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ukuran dari panjang CD adalah 8L. Kalau misalkan kita amati dengan ukuran yang di bawah, karena ini persegi panjangnya horizontal ya, ini vertikal, berarti kalau ini ukurannya P, tentu yang ke sini ukurannya juga P ya. Ada berapa P ukuran ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ukuran AB itu 5P. Tentu CD dan AB itu ukuran panjangnya sama, sehingga kita peroleh 5P sama dengan 8L. Jadi kita dapatkan model bahwa 5P sama dengan 8L. Kalau kita misalkan L kecil itu atau ukuran lebar dari persegi panjang yang kecil itu dengan 5X. Kenapa 5X? Biar nanti ukuran dari P itu bulat ya, karena ini dibagi dengan 5, itu maksudnya ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan 5P sama dengan 8 dikali L-nya kita ganti 5X. Berarti P-nya sama dengan 8X. Jadi kita dapat ukuran dalam bentuk aljabar, L-nya sama dengan 5X, P-nya sama dengan 8X. Oke. Nah, baru kemudian nanti kita terapkan ukuran panjangnya persegi panjang yang besar itu 8L, ukuran lebarnya yaitu misalkan CB ini berarti P ditambah L ya. Jadi ukuran ke sini itu ukuran panjang persegi panjang kecil, ini adalah ukuran lebar persegi panjang kecil, berarti P ditambah L. Berarti luas sama dengan 8L dikali P ditambah L. Jadi luas persegi panjang ABCD itu panjangnya 8L, lebarnya P ditambah L. Kita masukkan ukuran-ukuran yang diketahui, luasnya 520, 8L itu berarti 8 kali L-nya 5X ya, 8 kali 5X, P-nya 8X, L-nya 5X ya. Kita hitung. Maka 520 sama dengan 8 kali 5 berarti nanti 40X. 8X tambah 5X 13X ya. Berarti 13 ya. Ingat bahwa kalau ada bentuk aljabar yang mengandung variabel dikalikan bentuk aljabar mengandungkan variabel, maka nanti koefisien dari X kita kalikan dengan koefisien dari X ini ya. Di 40 kita kalikan dengan 13, X dikali X. 40 kali 13 tentunya 520, X dikali X kuadrat. Berarti 520 sama dengan 520 X kuadrat. Oke, dengan mudah maka nanti 520 dan 520 saling membagi ya. Habis dibagi berarti
X kuadrat nilainya sama dengan 1. Jadi ini 520 dibagi 520 dapatnya 1. X kuadrat sama dengan 1, tentu X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka ukuran lebarnya L kecil ini 5 kali X atau 5 kali 1. Ya, nanti 5 hasilnya, panjangnya 8X, 8 kali 1 dapatnya 8. Nah, kalau ukuran panjang P kecil dan L kecil sudah dapat, tentunya keliling dari persegi panjang ABCD bisa kita dapatkan. Kelilingnya sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Tadi panjangnya 8L, lebarnya P ditambah L. Kita masukkan ya. 8L, P 8L di sini tambah L di sini 9L. Kemudian nanti L-nya diganti atau disubstitusi dengan 5, P-nya dengan 8. 9 kali 5, 45, 45 ditambah 8, 53. 53 kali 2 tentunya 106 cm. Jadi keliling persegi panjang ABCD sama dengan 106 cm. Oke, soal terakhir. Nah, ini cukup menantang ya soalnya. Tentukan nilai dari akar 2020 kali 2021 kali 2022 kali 2023 ditambah 1 ya. Ini tentu tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi akar 2020 kali 2021 kali 2022 kali 2023 ditambah 1. Karena topik kita adalah aljabar, tentu kita menggunakan bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira gimana masalah ini bisa kita selesaikan? Agar mengarah ke bentuk aljabar, taruhlah biar kita tidak melihat bilangan yang cukup besar ini 2020 ini, maka ide kita adalah nanti 2020 kita misalkan X ya. Jadi kita ganti dengan X ya. Jadi agar X ini nanti menulis kita tidak terlalu panjang ya. Sehingga kalau 2020 itu nilainya X, 2021 berarti ya X ditambah 1 ya. 2022 X ditambah 2. 2023 X ditambah 3. Nah, kemudian nanti X-nya kita masukkan mengganti 2020, X plus 1 mengganti 2021, X plus 2 mengganti 2022, X plus 3 mengganti 2023. Maka bentuknya sekarang menjadi seperti ini. Akar X kali X plus 1 kali X plus 2 kali X plus 3 ditambah 1. Nah, tentu ini butuh ide pemecahan yang cukup komprehensif dari kita, karena kalau kita kalikan satu per satu tentu semakin runyam ya. Ide kita adalah X ini ya, X ini kita pindah ke sini. Jadi kalau perkalian kan ditukar-tukar, boleh 2 kali 3 kali 4, boleh 2 kali 4 kali 3 ya. Jadi ini kita ubah jadi X plus 1 kali X plus 2 kali X plus 3 ditambah 1. Sehingga nanti ini kita kalikan. X kali X kuadrat, X kali 2, 2X. 1 kali X, 1X, 1 kali 2, 2. Berarti tadi X kuadrat ditambah 2X, ditambah X, ditambah 2. Jadi sekali lagi, ini X kuadrat ditambah 2X, ditambah X, berarti X kuadrat plus 3X plus 2. Yang ini nanti X kuadrat, X kali 3, 3X. Ya, jadinya akar dari X kuadrat plus 3X plus 2 ini didapat dari X kali X kuadrat, X kali 2, 2X, 1 kali X, 1X, 1X tambah 2X, 3X, 1 kali 2, 2. Yang suku ini didapat dari X kali X kuadrat, X kali 3, 3X ya, ditambah 1 ya. Nah sekarang perhatikan, X kuadrat plus 3X pada suku ini, di sini juga ada X kuadrat plus 3X ya. Nah ini kita kalikan. Kuning ini kita kalikan ke sini. Nah, berarti X kuadrat plus 3X kali X kuadrat plus 3X. Tentunya X kuadrat plus 3X kuadrat. Kemudian X kuadrat plus 3X kali 2, 2 kali X kuadrat plus 3X ditambah 1. Paham ya? Jadi seperti perkalian aljabar yang sudah kita pelajari, cuman ini dua suku, nanti di sini ketemu dua suku. Sama-sama X kuadrat plus 3X, jadi sama-sama kuning. Sehingga X kuadrat plus 3X kuadrat, kemudian X kuadrat plus 3X dikalikan 2, berarti 2 kali X kuadrat plus 3X ditambah 1. Ingat ini kalau kalian perhatikan, kalau misalkan X kuadrat plus 3X itu kita ganti misalkan A ya, A kuadrat
plus 2A plus 1. Berarti bentuk kuadrat dari A plus 1 ya. Ya, bisa dipahami, A kuadrat plus 2A plus 1 itu A plus 1 kuadrat. Berarti ini sama dengan bentuk kuadrat dari X kuadrat plus 3X plus 1. Ya, X kuadrat plus 3X plus 1 kuadrat. Karena bentuk kuadrat di akar, maka hasilnya X kuadrat plus 3X plus 1 ya. Kalau kita manipulasi sedikit lagi, 3X ini X-nya kita ambil salah satu ya, di sini X. Nah, kita ketemu lagi bentuk di sini nanti X kuadrat plus 2X plus 1. Ini sama ya. Ini X kuadrat plus 3X plus 1. Cuma kita ambil X ditambah X kuadrat plus 2X plus 1. Sehingga kita akan dapatkan X kuadrat plus 2X plus 1 itu X plus 1 kuadrat. Jadi sama dengan X ditambah X plus 1 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah kita kembalikan X-nya 2020, X plus 1-nya 2021. Berarti sama dengan 2020 ditambah 2021 kuadrat ya. Nah, ini bisa kita hitung ya. Nanti kalau mau dihitung silahkan dihitung, tapi cukup di sini juga sudah boleh ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan pemecahan masalah yang diberikan ini menambah khasanah buat kalian ya, untuk memecahkan masalah high order thinking atau masalah-masalah non rutin menggunakan aljabar yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan kalian tertantang ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.